Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel PLC, Basic Learning Center. Kali ini kita akan mempelajari tentang konsep gaya dan gerak. Sebelum kita melakukan pembahasan lebih jauh, terlebih dahulu mari kita definisikan pengertian gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak, berubah kedudukan, atau berubah bentuk. Namun demikian, gaya tidak selalu dapat menyebabkan gerak, perubahan posisi, atau perubahan bentuk. Gaya merupakan sesuatu yang abstrak, karena yang dapat dirasakan oleh indera hanya berupa akibat yang ditimbulkan oleh gaya tersebut. Sebagai contoh, ketika Anda meninju tembok, tentu saja Anda tidak akan bisa melihat gaya yang diberikan oleh tangan Anda kepada tembok. Yang dapat Anda rasakan hanyalah bahwa tangan Anda akan terasa sakit. Hal ini diakibatkan karena adanya gaya reaksi yang diberikan oleh tembok kepada tangan Anda, akibat gaya aksi yang diberikan oleh tangan Anda kepada tembok. Dengan demikian, gaya merupakan sesuatu yang abstrak, yang dapat dirasakan oleh indera hanya berupa akibat yang ditimbulkan oleh gaya tersebut. Berdasarkan sifatnya, gaya dikelompokkan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Contoh dari gaya sentuh adalah gaya pegas, gaya gesek. Sementara contoh dari gaya tak sentuh adalah gaya gravitasi dan gaya magnet. Lalu bagaimana hubungan antara gaya dan gerak? Menurut Aristoteles, keadaan alami sebuah benda adalah diam dan perlu adanya gaya untuk menjaga agar benda tetap bergerak. Atau dengan kata lain, untuk mendorong sebuah benda melintasi lantai, dibutuhkan gaya dari tangan Anda secara terus-menerus. Mari kita lihat. Untuk memindahkan kotak yang ada di atas lantai ini dari posisi sini ke posisi kanan, tentu dibutuhkan gaya dorong secara terus-menerus, sehingga benda dapat melintasi lantai ini. Mari kita lihat, diberikan 50 Newton, belum bergerak, 100 Newton, benda sudah bergerak, dan untuk bisa memindahkan benda ini melintasi lantai, dibutuhkan penerapan gaya dorong secara terus-menerus. Tentu saja, tidak ada yang aneh dari pendapat Aristoteles ini, karena kenyataannya ini bersesuaian dengan pengalaman sehari-hari. Namun demikian, ternyata Galileo memiliki sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang Aristoteles. Galileo menyatakan bahwa agar benda dapat tetap bergerak lurus dengan kecepatan konstan, justru harus tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Untuk memahami sudut pandang dari Galileo ini, mari kita lakukan demonstrasi sederhana. Sebagai contoh, ini sebuah kotak yang terletak di atas lantai kasar dengan besar gesekan tertentu. Mari kita berikan gaya dorong pada lantai ini, 50 Newton, belum bergerak. 100 Newton, kita lihat benda bergerak. Kotak dapat melintasi lantai. Kita hentikan. Mari kita catat bahwa untuk menggerakkan kotak ini melintasi lantai dibutuhkan gaya 100 Newton. Berikutnya mari kita lakukan demonstrasi dengan cara yang sama namun dengan gesekan yang lebih kecil dari sebelumnya. Lalu kita berikan gaya dorong 50 Newton, ternyata benda sudah bergerak. Sekarang mari kita coba sekali lagi dengan gaya gesekan 0 atau tidak ada gaya gesek. Tentu dengan sedikit gaya saja benda ini
sudah akan bergerak. Sebagai contoh, diberikan gaya 6 Newton, benda ini sudah bergerak. Oke. Dan ketika benda sudah bergerak, maka benda akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Coba Anda amati, meskipun gaya sudah tidak diberikan, ketika sekali benda ini bergerak, maka benda akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Mari kita lihat kecepatannya. Tidak terdapat perubahan pada jarum ini. Dengan kata lain, bahwa benda ini bergerak dengan kecepatan konstan. Apa yang kita demonstrasikan tadi sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Galileo. Yang pertama, untuk mendorong benda di atas lantai kasar, dibutuhkan gaya dengan besar tertentu. Lalu, untuk mendorong benda lain yang sama beratnya di atas lantai yang agak licin, dengan laju yang sama memerlukan gaya yang lebih kecil. Jika gesekan diperkecil dengan cara menuangkan selapis minyak pelumas antara permukaan benda dan lantai, maka hampir tidak diperlukan gaya untuk menggerakkan benda. Atau gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda kecil sekali. Dan untuk situasi tidak ada gesekan sama sekali antara benda dan lantai, maka sekali benda bergerak, benda tersebut akan melintasi lantai dengan kecepatan konstan tanpa ada gaya yang diberikan. Kita bisa melihat kotak ini sekali bergerak dengan kecepatan konstan, maka akan terus bergerak dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Bagaimana jika ada gaya lain yang mempengaruhinya? Tentu justru akan dapat merubah kecepatan gerak atau arah gerak. Sebagai contoh, ketika benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan ini saya berikan gaya dorong. Nah, bisa diamati kecepatannya berubah. Ya. Atau diberikan gaya dorong ke arah yang berlawanan. Kita bisa lihat kecepatannya berkurang menjadi 0 dan selanjutnya benda akan bergerak berlawanan arah. Lebih lanjut, Galileo menjelaskan bahwa untuk mendorong sebuah benda melintasi lantai dengan laju konstan, dibutuhkan gaya dari tangan Anda. Gaya ini hanya untuk mengimbangi gaya gesekan. Jika benda tersebut bergerak dengan laju konstan, maka gaya dorongan Anda sama besar dengan gaya gesek. Tetapi gaya ini memiliki arah yang berbeda, sehingga gaya total pada benda adalah 0. Hal ini konsisten dengan pemikirannya bahwa benda akan bergerak dengan laju konstan ketika tidak ada gaya total yang diberikan kepadanya, atau ketika sigma F-nya sama dengan 0. Gagasan dari Galileo selanjutnya dikembangkan oleh Newton menjadi hukum 1 Newton yang membahas tentang sifat kelembaman benda. Benda yang awalnya diam akan tetap diam jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau ketika sigma F sama dengan 0. Mari kita amati simulasi ini. Benda yang diam di atas lantai ini tentu akan terus diam ketika total gaya yang bekerja pada benda ini sama dengan 0. Sifat kelembaman yang kedua, benda yang bergerak lurus beraturan atau bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Sebagai contoh, kita ulangi kembali.
Kita hanya butuh sedikit gaya untuk menggerakkan benda ini. Oke ya. Kemudian setelah bergerak, kita hilangkan gayanya, maka sekali benda ini bergerak melintasi lantai ini, maka dia akan terus bergerak dengan kecepatan konstan jika gaya total yang bekerja pada benda ini sama dengan 0. Rekan-rekan mahasiswa, lalu bagaimana jika suatu gaya total yang besarnya tidak 0 diberikan pada benda? Apakah akan menyebabkan perubahan kecepatan gerak benda? Apakah akan terjadi percepatan gerak benda? Mari kita amati simulasi ini. Sebuah benda bermasa 50 kg terletak di atas lantai licin. Lalu kita akan coba berikan gaya dorong pada benda tersebut. Coba sebelum itu kita amati benda ini dalam keadaan diam. Dengan kata lain, benda ini tidak memiliki kecepatan. Selanjutnya, mari kita berikan gaya dorong 50 Newton. Mari kita amati kecepatan benda akan berubah dari 0 menjadi besaran tertentu. Kita lihat, terus berubah kecepatannya dari 0 menjadi 16,6 meter per sekon. Terjadi perubahan kecepatan benda setelah diberikan gaya. Dari 0 berubah terus hingga sampai pada 16,6 meter per sekon. Pertanyaannya adalah apakah terjadi percepatan pada benda ini? Jawabannya adalah ya, tentu saja benda mengalami percepatan. Sebab percepatan merupakan perubahan kecepatan dibagi satuan waktu. Berapa percepatan benda? Kita bisa melihat dari simulasi ini. Kita tampilkan pengukur percepatannya. Nah, ternyata percepatan yang dihasilkan oleh benda ini adalah 1 meter per sekon kuadrat. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika suatu gaya total yang besarnya tidak 0 diberikan pada benda, maka benda akan mengalami perubahan kecepatan. Karena terdapat perubahan kecepatan, maka dapat dikatakan benda mengalami percepatan. Hasil ini selanjutnya ditulis oleh Newton dalam hukum Newton 2, yakni jika resultan gaya yang diberikan pada benda bermasa M tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan mengalami percepatan yang besarnya sebanding dengan besar resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Arah percepatan searah dengan arah resultan gaya. Hukum ini diformulasikan sebagai A sama dengan sigma F per M. Percepatan sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda, di mana arah dari percepatan adalah searah dengan resultan gaya. Dari persamaan ini kita bisa melihat ketika nilai gaya yang diberikan semakin besar, maka percepatannya akan semakin besar pula. Dan ketika massa benda diperbesar, maka percepatannya akan menjadi lebih kecil. Mari kita demonstrasikan. Kita lihat tadi ketika benda yang bermassa 50 kg ini didorong dengan gaya 50 Newton di atas lantai tanpa gesekan, maka akan menghasilkan percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Ini, ya. Lalu
berapa percepatannya ketika gayanya kita tambah sehingga menjadi 2 kali dari sebelumnya. Katakanlah kita tambah 100 Newton dengan massa yang sama. Mari kita amati berapa percepatan yang dihasilkan. Ternyata percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Terbukti bahwa semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatannya akan semakin besar pula. Nah, sekarang mari kita kembalikan dengan gaya seperti semula 50 Newton, namun massa bendanya ini kita ubah. Kita jadikan 2 kali dari massa sebelumnya. Dari 50 kg menjadi 100 kg. Coba kita jalankan. Ternyata percepatannya adalah 0,5 meter per sekon kuadrat. Dengan demikian, apa yang kita lakukan bersesuaian dengan formulasi hukum 2 Newton, yakni bahwa percepatan berbanding lurus dengan total gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda. Rekan-rekan mahasiswa, hukum 2 Newton menjelaskan secara kuantitatif bagaimana gaya-gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Lalu, sebenarnya dari manakah gaya-gaya itu datang? Untuk menjawab ini, mari kita lakukan demonstrasi menggunakan simulasi. Saya akan coba memberikan gaya dorong pada kotak ini, yakni berupa gaya aksi yang diberikan oleh orang terhadap kotak. Coba kita amati. 1 Newton, belum nampak 2 Newton, dan seterusnya. Mari kita lihat. Ketika orang ini memberikan gaya terhadap kotak yang ditunjukkan oleh tanda anak panah oranye ini, maka secara langsung kotak ini pun akan memberikan gaya balik kepada orang. Dengan demikian, dari simulasi ini kita bisa melihat bahwa gaya yang terdapat pada suatu benda tidak dapat muncul dengan sendirinya. Gaya yang bekerja pada suatu benda selalu diberikan oleh benda lain. Orang memberikan gaya aksi berupa gaya dorong kepada kotak, dan kotak memberikan gaya reaksi kepada orang yang besarnya sama namun arahnya berbeda. Kesimpulannya adalah bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda selalu berasal dari benda lain. Gaya pada kotak diberikan oleh orang, dan orang menerima gaya dari kotak yang besarnya sama namun arahnya berbeda. Apa yang kita demonstrasikan tersebut telah dinyatakan oleh Newton dalam hukum 3 Newton yang berbunyi ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Atau secara matematis dapat dituliskan F aksi sama dengan min F reaksi. Besar gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Namun arah gaya reaksi berlawanan arah dengan arah gaya aksi. Ingat bahwa gaya aksi reaksi terjadi pada benda yang berbeda. Gaya aksi bekerja pada kotak yang berasal dari tangan, dan gaya reaksi bekerja pada tangan yang berasal dari kotak. Rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, mari kita lihat sebuah contoh soal. Berapa besar gaya total yang dibutuhkan untuk memberhentikan mobil dengan massa 1.500 kg dari laju 100 km per jam atau 28 meter per sekon dalam jarak 55 meter.
Langkah pertama, kita gambarkan sketsa yang dapat merepresentasikan soal. Katakanlah mobil awalnya berada di posisi X0 ini dengan kecepatan 28 meter per sekon. Lalu diberikan pengereman. Sehingga setelah menempuh jarak 55 meter sejak direm, kecepatan mobil menjadi 0 atau mobil berhenti. Gaya total pengereman yang dibutuhkan dapat kita hitung menggunakan persamaan hukum Newton 2, sigma F sama dengan M kali A. Total gaya sama dengan massa dikali percepatan. Nilai percepatan ini dapat kita hitung menggunakan persamaan GLBB. Persamaan yang cocok adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A X min X0. Sehingga percepatan A sama dengan V kuadrat min V0 kuadrat per 2 kali X min X0. Kecepatan akhirnya 0, kecepatan awalnya 28 meter per sekon, posisi akhirnya 55 meter, dan posisi awalnya 0 meter. Sehingga diperoleh percepatannya adalah min 7,1 meter per sekon kuadrat. Percepatan yang bernilai negatif ini menunjukkan perlambatan. Dengan demikian, gaya total yang dibutuhkan untuk memberhentikan mobil tersebut adalah sigma F sama dengan M kali A. 1.500 kg dikali min 7,1 meter per sekon kuadrat sama dengan min 1,1 kali 10 pangkat 4 Newton. Tanda negatif berarti bahwa gaya yang diberikan berlawanan dengan arah kecepatan awal. Atau arah dari gaya ini sama dengan arah dari percepatan. Demikian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Terima kasih.